Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat hari ini para sahabat. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan yang dalam kondisi sakit juga mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, hari ini kita kedatangan Asus A455L. Ini memang Asus tipe lama, tapi masih mumpuni sih kalau menurut saya untuk melakukan editing, melakukan task-task atau tugas-tugas ringan seperti mengetik, mengoding, atau membuat program, dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk beberapa game juga masih support ya, seperti PUBG, Counter-Strike 2, terus Valorant, dan lain sebagainya lah. Umumnya sahabat, di Asus 455L ini, A455L ini banyak variannya banget, dari mulai Core i3, Core i5, bahkan ada Core i7, ada yang VGA-nya hanya Intel, ada yang dual VGA yang seperti ini. Ini kebetulan kita kedatangan dual VGA menggunakan GeForce 820M dan Intel grafik di situ. Biasanya sahabat, untuk tipe A455L ini kendala utama biasanya ada di baterai. Baterainya seperti ini. Ini sudah tidak layak, sudah kembung di beberapa bagian juga kadang-kadang. Tapi yang untuk yang ini dia sudah drop banget. Kebetulan tipe baterainya dia menggunakan C21N401. Jadi di sini bisa dilihat C21N1401. Ini ada dua tipe baterai, yang membedakan itu adalah di soket baterainya ini. Ada yang soketnya seperti ini, dan satu lagi itu ada soketnya yang terbalik. Jadi posisinya dia terbalik. Kalau ini posisi jarumannya ini dia ada di seperti ini, ada di bagian bawah penampang penutupnya, yang satu lagi itu ada di bagian atas, dan itu tidak boleh tertukar. Jadi kalau sahabat mempunyai jadi belibet ya, nggak apa-apa ya, memiliki laptop seperti ini juga, sahabat juga kalau mau mengganti baterai harus memastikan tipe seri dari baterai yang digunakan agar tidak salah ya. Dan satu lagi, tipe ini masih menggunakan HDD. Ini kebetulan saya mempunyai eksternal yang seperti ini, hard disk bawaan dari Asus ini juga sudah dibikin eksternal. Ini sudah menggunakan SSD saat ini. Nanti kita bongkar, kita lihat posisi-posisi SSD-nya. Baik, tetap di channel ini, jangan pindah-pindah. Dan yang belum like dan subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe dan like dan tekan lonceng, karena itu gratis. Baik sahabat bugs dimanapun Anda berada, jadi seperti video kita sebelumnya yang tadi, dijelaskan bahwa kita akan mencoba membongkar atau membuka unboxing daripada casing A455L ini, atau Asus A455L. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana replacement baterai, serta bagaimana replacement dari hard DD yang bawaannya ke SSD, dan bagaimana nantinya untuk untuk mengganti dari DVD ke pakai body untuk menambahkan HDD atau hard disk tambahan. Baik, di sini kita akan menggunakan tools, yaitu obeng kembang atau obeng bintang seperti ini, obeng plus ya, bukan bintang, serta menggunakan body pickup seperti ini. Jadi untuk membuka sela-selanya. Nah, bagaimana caranya untuk di A455 ini? Baik, kita coba dekatkan dulu kameranya. Jadi kita harus membuka baut yang ada di belakang sini. Jadi ini kita tutupkan terlebih dahulu, kita singkirkan dulu yang tidak diperlukannya. Baik, kita lebih dekatkan lagi ya. Oke. Ini ada beberapa baut
itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang harus kita buka. Dan untuk ini adalah baut memori, memori tambahan dari harddisk, dari laptop ini. Jadi ini RAM, tempat RAM tambahan, karena bawaan dari laptop ini kebetulan yang ini bawaannya itu 2 GB. Jadi kalau mau ditambah 4 GB menjadi 6 GB, kalau ditambah 8 GB menjadi 10 GB. Dan dia menggunakan Hynix bawaannya itu. Jadi tolong dipastikan, karena ini menggunakan RAM bawaan, dipastikan bahwa RAM yang akan kita pakai itu kompatibel dengan RAM bawaannya. Kita lihat, kita buka terlebih dahulu. Ini adalah tempat posisi RAM. Nah, ini bisa dilihat RAM-nya, ini kebetulan sudah ditambah 4 GB, jadi 6 GB totalnya. Dia menggunakan Hynix, dan bawaannya juga chipsetnya menggunakan Hynix yang ada di sini. Baik, kita singkirkan dulu, karena kita tidak akan membuka keseluruhan casing bawah. Yang kita perlukan itu hanya membuka casing atas. Dan untuk tipe ini, para sahabat, dia seluruh panel yang dapat kita ganti itu ada di bawah keyboard. Makanya kita memerlukan membuka untuk palm rest, body palm rest yang ada di A455L ini. Dan perlu diingat, baut ini ada kombinasi beberapa tipe panjang pendeknya. Jadi pada saat memasang jangan sampai tertukar. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan kenapa tidak boleh tertukar. Jadi kita harus memperhatikan ada di posisi mana baut-baut tersebut. Baik, kita bongkar. Hati-hati ya sahabat membukanya, jangan sampai ada bodi yang cacat karena kita misalkan terlalu buru-buru untuk membukanya. Di sini baut-bautnya harus kita pastikan bahwa ini terlepas dengan sempurna. Kebetulan ini sudah pernah kami lakukan beberapa perubahan di bagian harddisknya, dan bagian DVD-nya juga sudah dirubah. Jadi nanti kita lihat posisi-posisi yang diperlukan kalau misalkan mau ditambahkan dengan CAD-nya ya, CAD dari mengganti DVD ke harddisk tambahan di situ. Dan saat menggunakan SSD, kecepatannya juga kalau kami rasakan sih sudah sangat baik ya, daripada saat menggunakan hard disk biasa. Baik, ini kombinasi baut-bautnya. Kita singkirkan dulu, kita amankan bautnya. Setelah kita buka semua, bautnya sudah terbuka semua, sudah terurai semua, maka kita balik, kita buka. Dan pastikan untuk membukanya itu perlahan, karena apalagi untuk laptop-laptop yang belum pernah dibuka itu masih sangat kencang. Makanya diperlukan pick up seperti ini. Kebetulan kalau ini sudah agak sering ya dibukanya. Oh maaf, ada satu baut yang belum kebuka.
Oke, kita pastikan seluruhnya terbuka sempurna, jangan sampai patah. Dan ini harus hati-hati karena dia ada fleksibel dari keyboard dan fleksibel dari touchpad. Ini fleksibelnya, ini harus dipastikan tidak terputus. Jadi ini kita buka, congkel sedikit, baru kita lepas. Yang ini pun sama, congkel sedikit, kita lepas. Baik, ini adalah palm rest-nya dari keyboard A455L ini. Baik, kita singkirkan terlebih dahulu, kita amankan. Nah, sahabat, posisi dari baterai itu di sini. Jadi kalau misalkan sahabat mau mengganti baterainya, kalau misalkan sudah jelek, maka tinggal mencabut baterai ini saja dengan menggunakan obeng. Ada 2 buah baut yang harus kita lepas. Pertama, baut yang ke mainboard utama, dan yang satu lagi baut ke I/O board. Di sini, ini kita lepas. Hati-hati lepasnya. Setelah ini terlepas, kita singkirkan bautnya, dan ini baru bisa kita copot. Mencopotnya, kita tinggal congkel seperti ini, dan dia akan terlepas. Ini kebetulan menggunakan aftermarket yang alhamdulillah kami mendapati baterai yang lumayan kuat, mirip original, bisa tahan 4 jaman lah, 3-4 jam tergantung pemakaian. Bahkan kalau digunakan untuk menonton YouTube, menonton film dan lain sebagainya, dia tahan di 3 jaman lah, 3 jam kurang lebih ya. Itu baterainya tadi. Nah, di dalam Asus A455L ini posisi harddisk ada di sini. Jadi kalau misalkan sahabat membuka pertama kali, ini masih posisi DVD. Jadi kalau ini sudah kita ganti menggunakan KD, jadi dia posisi harddisk atau HDD itu bisa di sini. Ini kebetulan bawaannya menggunakan Seagate 500 GB HDD biasa. Jadi kita pindahkan, tadinya posisinya di sini, dia pindah ke sini. Nah, posisi ini sekarang digantikan dengan SSD 256 menggunakan Micron. Dan mencopotnya itu, sahabat tinggal longgarkan baut atau copot baut ini, 2 buah baut ini. Dan ini tidak dibaut, sahabat. Jadi dia free, jadi dia bisa dilepas-lepas. Kalau yang sebelah sini tuh, ini dia lepas. Jadi posisinya sahabat tinggal lepas dulu fleksibel I/O ke USB di sini. Setelah ini dicopot, fleksibelnya yang ini pun dicopot, fleksibelnya, maka sahabat bisa membuka harddisk yang ini. Kalau misalkan awalnya ini harddisk, maka sahabat bisa merubah dari HDD menjadi SDD atau dari hard disk drive ke solid state drive gitu. Jadi seperti ini, tinggal dicabut saja. Ini kita amankan. Ini terpisah ya. Ini adalah I/O dari USB. Ini USB-nya kalau tidak salah masih USB 2 untuk yang ini. Yang sebelah sini ini USB 3. Nah, mencopotnya sahabat tinggal mundurkan seperti ini, baru lepas. Nah, ini posisi dari penampang storage-nya. Nah, di sini ini kita menggunakan SSD SATA yang 2,5 inch. Jadi memang digunakan untuk laptop ya. Dan posisi ini pun sama. Jadi kalau sahabat ingin mengganti yang tadinya DVD menjadi tambahan dari storage tambahan atau hard disk tambahan, sahabat cuma tinggal membuka baut ini. Kalau ini misalkan masih DVD-nya ya, dicopot baut ini, lepaskan, baru tarik dorong ke belakang. Dia didorong ke belakang pelan. Nah, ini DVD pun sama bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini kan sudah menggunakan KD, jadi KD-nya di tengah seperti ini, tinggal memasukkan
harddisknya dibaut di sini, dan bawaan dari casing itu dari DVD itu bisa kita pasang di sini sebagai penguncinya nanti, biar lebih aman gitu. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa bersihkan terlebih dahulu menggunakan koas dan lain sebagainya, ataupun menggunakan semprotan udara biar bersih. Nah, ini sahabat yang saya tadi ceritakan, bahwa ini adalah DVD, ini adalah memori bawaan daripada si Asus 455L ini. Jadi ini menggunakan chipset Hynix ya, kalau tidak salah. Jadi dipastikan kalau misalkan sahabat mengganti memorinya, menambah memorinya, dipastikan kompatibel dengan memori internalnya ini gitu. Baik, kita pasang lagi. Jadi cara pemasangannya, sahabat ganti dari harddisk ini ke posisi sini. Jadi sahabat tinggal memasukkan, kemudian pelan-pelan kita dorong, kita pastikan sudah pas, sudah terkunci sempurna, baru kita baut lagi. Kita baut lagi menggunakan baut yang tadi ya. Mohon maaf, ini bautnya memang agak kurang peka terhadap magnet ya sahabat. Seperti ini. Baik. Kita coba. Nah, jadi tentunya jika sahabat masih memiliki laptop seperti ini, dipastikan juga kipasnya berjalan sempurna. Terus mumpung kita bongkar, kipasnya berjalan sempurna, terus pasta prosesornya juga masih layak, atau kalau misalkan sudah tidak layak, segera diganti. Dan pastikan fungsi-fungsi lain itu juga berjalan sempurna. Gitu. Nah, kita pasang lagi. Jadi pemasangannya tutupkan, lalu kita dorong perlahan sampai pas. Kemudian kita baut ulang. Pasangkan baut yang tadi, ini baut yang kecil-kecil. Ada untuk di harddisknya. Sini. Mohon maaf, agak sedikit berisik, tapi nggak apa-apa ya sahabat. Nah, ini sudah dipastikan bautnya kencang semua. Kita pastikan dulu tidak ada yang bergeser, posisinya juga sudah pas. Maka kita pasangkan terlebih dahulu I/O dari USB A455 ini. Kita pasang seperti ini. Kalau sudah, baru kita pasangkan fleksibel dari I/O-nya. Jangan dia tidak akan terbalik karena posisinya yang ada stikernya yang ini itu posisi di sini. Baik, kita pastikan sudah menempel sempurna. Ke bagian ini pun sama. Bismillah. Oke. Baik, sudah. Kalau sudah, kita pasangkan kembali baterainya. Ini baterainya tipe baterai C21N1401. Jadi dipastikan baterainya sama karena ada perbedaan posisi baut, terutama penampang ini. Jadi kalau yang tipe yang lainnya itu posisinya dia ada di sini. Jadi kalau misalkan kita balik itu agak sulit dan tidak pas karena dikhawatirkan juga positif negatifnya juga kutubnya terbalik. Baik, kita pasangkan baterainya seperti ini.
Dan ingat bautnya di sini ya sahabat, karena baut ini nanti akan diambil dari baut keyboard. Itu. Kita pasang lagi bautnya. Ada 2 baut yang harus kita pasang. Ini juga sama, kita pasang. Nah, setelah semuanya terpasang sempurna sahabat, maka kita pasang kembali pamresnya. Ini pamresnya beserta keyboard dari dia bersatu. Keyboard dengan pamres dia bersatu. Jadi biasanya kalau rusak harus diganti berikut pamresnya. Dan umumnya sih di marketplace banyak ya yang jual. Tapi kalaupun tidak, kalaupun kita bisa merubah keyboardnya ini sendiri. Karena keyboardnya pun dijual terpisah. Jadi keyboardnya dia dijual terpisah. Kita bisa ganti, kita copot, dan dengan melakukan beberapa teknik tertentu kita pasangkan agar biar rapih. Contoh seperti ini sudah diganti. Ini sudah diganti. Jadi keyboardnya bukan keyboard bawaan, ini keyboard after marketnya. Dia sudah diganti dan kita pasang sedemikian rupa biar dia lebih nyaman dipakainya. Gitu. Baik, kita pasang. Kita pastikan fleksibelnya terpasang sempurna. Ini pun sama. Untuk touchpadnya juga sama. Mohon maaf. Memasang touchpad, fleksibel touchpad ini memang agak sedikit sedikit sulit karena posisinya kecil dan juga dia harus kita pastikan. Mohon maaf, lampunya saya pindah dulu. Kita pastikan bahwa dia sudah terpasang sempurna. Baik, sudah. Baik, kita kencangkan. Kita keretak abal-abal ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nyala, sudah. Ini sudah masuk ke sistem. Nah, ini saat berubah ke SSD, maka dia loading untuk masuk sistem itu lebih cepat. Contoh seperti tadi, kalau menggunakan masih menggunakan HDD atau hard disk drive, dia lebih lambat ya, kurang lebih sekitar butuh 2-3 menit lah untuk normal. Tapi kalau untuk menggunakan SSD, dia hitungannya hanya beberapa detik. Hanya beberapa detik saja. Baik, kita coba exit dulu, tidak usah menggunakan dulu internet. Nah, di sini kita bisa lihat pada sistem. Ini kebetulan menggunakan Core i3 generasi 4. Core i3 generasi 4. Dia tipe Core i3 4030U dengan 1,9 GHz. Dan di sini RAM-nya karena tadi ditambah 4 GB menggunakan Hynix, jadi dia menjadi 6 GB. Bisa dilihat di sini 6 GB. Dan juga dia untuk HDD-nya itu dia ada 2. Kita bisa lihat di disk manager.
ini. Nah, dia ada dua. Satu menggunakan 256, satu lagi menggunakan 512. Jadi dia tidak akan murni 512 atau 256 ya, sahabat. Di sini akan tertera karena sudah terambil oleh sistem dan lain sebagainya. Dia akan tertera sesuai dengan kapasitasnya, gitu. Nah, itu tadi sahabat yang kita lakukan kalau misalkan kita ingin mengganti hard disk untuk A455 ini, atau mengganti baterai dari A455 ini, ataupun kita ingin memperbaiki speaker dan lain sebagainya, bisa dilakukan cara yang sama ya. Jadi yang jelas, hati-hati dalam memasangnya. Baik, kita akan tunjukkan bagaimana cara memasang baut kembali. Kita matikan dahulu. Nah, ini sudah cepat matinya. Dia sudah mati. Kita lihat baterainya sudah, dia sudah mati total semua. Kita pastikan dia sudah mati total. Kita tutup kembali dan kita pasang kembali bautnya. Nah, untuk pemasangan baut ini harus hati-hati karena kita harus ingat-ingat di mana panjang dan pendek dari baut ini. Nah, biasanya begini sahabat. Untuk baut yang dua yang kecil ini ada dua baut kecil seperti ini. Ini baut kecil ini ada untuk di bagian depan, di bagian sini. Jadi sahabat jangan sampai tertukar untuk pemasangan bautnya. Yang dua paling depan ini, yang di depan, ini menggunakan baut kecil. Paling kecil di antara baut yang lain. Itu. Kita pasangkan, mohon maaf. Nah, dia menggunakan baut kecil seperti ini. Kita pasang. Ada dua buah baut yang ukurannya sama kecilnya. Seperti ini sahabat. Setelah ini kita pasang dulu yang baut paling panjang. Baut paling panjang itu ada di 4 titik. Pertama di titik sebelah sini, kedua di titik yang sebelah sini. Kita lihat cari yang paling panjang. Ketiganya ada di sebelah ujung sini. Dan yang keempatnya ada di sebelah ujung sini. Jadi 4 titik ini menggunakan baut yang panjang, yang paling panjang. Ini juga sama, gunakan baut yang paling panjang. Ini pun sama. Ini pun juga sama. Jadi ada 4 titik baut yang paling panjang yang kita gunakan. Jadi bautnya ini ada 3 jenis, baut kecil, baut sedang, dan baut panjang. Nah, ini untuk yang sedang-sedang, dia ukurannya sama semua. Itu di bagian ujung engsel itu 2. Jadi di sini ujung engsel, ini pun ujung engsel, ini 2. Kita baut. Pun sama kita baut. Mohon maaf bocor suara anak ya. Tidak apa-apa ya. Baik, ini pun sama. Nah, sisanya yang baut sedang ini kita pasang di ujung paling depan. Kiri kanan, ujung yang depan ini yang menghadap ke user itu menggunakan baut yang sedang. 2 buah baut yang sedang, ujung kiri dan ujung kanannya. Sudah, kita balik. Kalau misalkan tadi bautnya salah, maka biasanya itu akan muncul bentol. Di sebelah sini, di ujung-ujung bautnya itu muncul bentol.
bentol, di sini biasanya ada bentol, di sini juga ada bentol, dan di sini juga ada bentol biasanya. Gitu. Kalau misalkan bautnya tidak pas, gitu sahabat. Jadi itu tadi teknik untuk mengganti baterai, memasang harddisk atau mengganti harddisk dari harddisk HDD, dari harddisk drive ke solid state drive. Jadi seperti itu. Baik, saya undur diri. Terima kasih untuk menikmati acara-acara di kami, untuk tetap menonton channel dari Bugs Komputer. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.